wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di kitab Syarh Riyadhus Shalihin, masih di bab al-yaqin wa tawakkal, keyakinan dan bertawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Wa minan nas, dan di antara manusia, may ya'budullah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harf, di atas tepi atau di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Fa in asabahu khairun, dan apabila menimpa dia kebaikan, itma'anna bih, ia menjadi tenang. Wa in asabatu fitnah, namun apabila menimpa dia fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhih, ia berbalik ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah, ia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, katsirun minan nas, mayoritas manusia, fi afiyatin fahuwa mutmain, apabila dalam kondisi aman, nyaman, sehat, afiyah, sehat, fahuwa mutmain, maka dia merasa tenang. Walakin idza tuliya wal iyadu billah, akan tetapi kata beliau, apabila manusia ditimpa, diuji musibah, inqalaba ala wajhih, maka dia surut mundur, ya, dia berbalik. Farubbama yasulu ila haddir riddah, dan barangkali kata Syekh, kalau orang dia ditimpa ujian yang tidak menyenangkan, bisa jadi ia sampai kepada derajat riddah, yakni murtad, wal kufr, dan sampai kepada kekafiran. Wa ya'taridu 'ala Allahi bil qada'i wal qadar, bahkan menentang Allah dalam hal qada dan qadarnya. Menentang Allah di dalam hal qada dan qadarnya. Ini menunjukkan ketidakterimaannya. Ya, biasa manusia kebanyakan kalau dia lagi senang, tenang, ya baik-baik saja. Akan tetapi ketika diuji, baru kita lihat, ya, nyata siapakah orang yang sebenarnya dia beriman, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, atau sebaliknya. Bahkan wa yakrahu takdir Allah, ia benci dengan takdir Allah. Wabitali, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yakrahullaha wal iyadu billah, selanjutnya dia benci kepada Allah yang telah menakdirkannya, yang telah memberikan cobaan ujian kepadanya. Ini mayoritas manusia.
li'annahu kana fil awal lam yusibhu adha, karena dia di awal permulaan ya tidak menimpa hal-hal yang menyakitkan dia, tidak menimpa musibah kepadanya, wala fitnah, juga tidak menimpa kepadanya fitnah. Walakinnahu fis tsani, akan tetapi berikutnya ya kedua, asabhatul fitnah, menimpa dia fitnah, fanqalaba ala wajhih, lalu dia pun mundur ya atas wajahnya, mundur ke belakang. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dijelaskan dari firman Allah tadi, wa minan nas, dan sebagian manusia itu may ya'budullaha, ada orang yang beribadah kepada Allah ala harf, di tepi, di pinggir ya. Kalau ditimpa kebaikan tenang, masih setia ya, akan tetapi apabila menimpa kepadanya fitnah, ujian, dia berbalik. Maka yang demikian itu adalah kerugian dunia dan akhirat, dan itu adalah kata Allah kerugian yang nyata. Kemudian wa fi hadhil ayah, maka dalam ayat yang telah tadi disebutkan wa asbahiha, dan yang semisalnya, yang semacamnya, dalilun, menunjukkan dalil ala annahu, bahwasanya yanbaghi lil insan, sudah sepatutnya bagi manusia, an yakhofa, merasa dirinya itu takut, wa yujila, dan khawatir, wa yakhsha, dia takut, min zaighil qalb, dari tergelincirnya hati, dari tergelincirnya hati. Yang tadinya dia beriman kepada Allah, kemudian ketika datang ujian kepadanya, hatinya sudah mulai bergeser dan berubah, bahkan tergelincir dalam kesesatan. Maka ayat-ayat tadi dan yang semisalnya menunjukkan bahwa pentingnya atau sudah sepatutnya bagi kita manusia merasa khawatir dan takut kalau hati kita ini tergelincir dalam kesesatan. Wa yas'alullaha daiman, dan meminta kepada Allah terus. Dan memang benar betapa kita dapati orang-orang yang dia bersemangat untuk ngaji, untuk berdakwah, kemudian putus, tidak semangat lagi, bahkan meninggalkan majelis taklim, meninggalkan pengajian, bahkan lebih tenang bersahabat dengan orang-orang yang tidak bermajelis ilmu ya. Ini ada yang seperti itu. Maka kita harus merasa khawatir, kata Syekh, dan meminta kepada Allah terus menerus. Fa innahu ma min qalbin, karena sesungguhnya tidak satupun hati, min qulubi bani Adam, dari hati-hati anak cucu Adam, illa wa huwa baina usbu'aini, kecuali hati tersebut ada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya ar-Rahman. Yuqallibuhu, Allah atau ar-Rahman membolak-balikan hati tersebut, kaifa yasha, bagaimana yang ar-Rahman kehendaki, bagaimana yang Allah kehendaki. Insya'a aqamahu, jika Allah atau ar-Rahman menghendaki, maka hati seseorang akan tegak lurus, istiqomah. Wa insya'a, dan kalau ar-Rahman Allah menghendaki, azaghahu, maka akan menyesatkan hati Bani Adam tersebut. Fanas'alullaha, maka kita meminta kepada Allah, di mana Allah yang membolak-balikan hati, an yuthbita qulubana, semoga Allah atau agar Allah mengokohkan hati-hati kita, ala ta'atihi, di atas ketaatan kepadanya, wa an yarzuqana al-istiqamata, dan supaya Allah atau agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita istiqomah.
memberikan kepada kita istiqomah ala dinihi, di atas agamanya, wasabati alaih, dan kokoh di atas agama tersebut. Oleh karena itu kita di setiap sholat senantiasa meminta hidayah agar diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah agar hidayah yang sudah ada ini bertambah dengan hidayah berikutnya yang mengokohkan keimanan kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya bukan berarti kita belum berada, bukan berarti kaum muslimin tidak berada pada jalan yang lurus sehingga dia meminta terus setiap sholat, tidak. Maksudnya adalah yang pertama, agar hidayah yang sudah ada ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki tentang agama ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah ya memberikan hidayah kepada kita sampai dengan akhir hayat kita, tidak mengambilnya kembali. Karena tadi yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, atau tsabbit qalbi ala dinik, ay ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya tsabbit, kokohkan ya hati kami, hati kita ya di atas agamamu, atau di atas ketaatan terhadap agamamu. Demikian jemaah sekalian, karena tadi saya sampaikan bahwa hidayah itu mahal, dan hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah terus, hidayah ilmu, hidayah taufik, ya. Karena bisa jadi seseorang itu dia mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Maka di dunia ini ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang selamat, yakni orang yang mengenal ilmu, mengenal hidayah, petunjuk baik dari Al-Quran maupun Sunnah, kemudian mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Yang kedua, kelompok kedua adalah bisa jadi seseorang itu mengenal kebenaran tapi tidak mengamalkannya, tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya, atau tidak tahu kebenaran sama sekali. Maka kelompok kedua ini adalah kelompok yang tidak beruntung, kelompok yang tidak beruntung. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah karena syaitan yang menakut-nakuti kamu, ya. Yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti yakni teman-temannya. Fala takhafuhum, maka kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka takut yang demikian itu termasuk takut ibadah. Jadi termasuk ibadah hati adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada syaitan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah hati. Ya. Yukhawwifu awliya'ah, kemudian dijelaskan yang dimaksud menakut-nakuti teman-temannya, wali-walinya, ay yukhawwifukum, yakni syaitan menakut-nakuti kalian, antum awliya'ah, dan yakni wali-walinya. Syaitan menakut-nakuti kalian, yakni maksudnya adalah yulqi fi qulubikum, syaitan memasukkan dalam hati-hati kalian al-khauf, rasa takut, fi awliyaihi, pada teman-temannya. Maka oleh karena itu kata Allah, fala takhafuhum
jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu takutnya kepada Allah, bukan takut kepada setan. Bagaimana Ustadz kalau kita melewati kuburan terus takut? Nah ini ya takut enggak boleh ya sebenarnya sih ya, takut yang tidak boleh. Tapi takut, kalau takutnya bawaan insya Allah nggak ada masalah ya. Takut ada binatang buas ya, takut ada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu boleh ya. Seperti takut bawaan, takut naluri ya, naluri manusia ada rasa takut alami. Fasyaitanu ya'ti ilal mu'min, maka kata Syekh, setan itu datang kepada seorang mukmin, kepada kita, kepada seorang mukmin. Yaqul, sehingga dia membisikkan, atau setan yang berbentuk manusia misalnya, ihdar anta takalam fi fulan. Kemudian setan mengatakan, awas, hati-hati, kamu takut, harus takut ya, kalau kamu mengatakan demikian pada si fulan atau tentang fulan, karena sesungguhnya dia barangkali kalau kamu mengatakan sesuatu tentang fulan, kamu bisa dipenjara, atau bisa jadi fulan tersebut melakukan demikian dan demikian ya. Maka mereka, setan itu menakut-nakuti kita, menakut-nakuti orang yang beriman. Walakinnal mu'min, akan tetapi seorang mukmin ya, seorang mukmin itu la yumkin an yakhofa awliya asyaiton. Orang yang beriman tidak mungkin dia takut kepada wali-walinya syaitan. Jadi wali itu, aulia itu ada aulia Allah atau auliaur rahman, walinya Allah, walinya ar-rahman. Siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-walinya Allah. Jumlahnya ada berapa? Semua orang yang beriman dan bertakwa itu walinya Allah, waliullah. Adapun derajat kemuliaannya, karomahnya berbeda-beda. Setiap manusia tentu kemuliaannya tergantung dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa, yang paling bertakwa. Jadi pengertian wali ya itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bertakwa. Kalau wali tidak menjalankan perintah Allah, bahkan menjalankan larangan Allah, itu namanya wali siapa? Wali syaitan. Wali syaitan. Ya, wali syaitan. Mengajak kepada kesesatan, wali syaitan. Li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Nah, surat An-Nisa ya, ayat 76. Faqatilu, maka perangilah oleh kalian. Siapa? Awliya asyaitan, wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan Allah perintahkan orang beriman agar diperangi dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hujah, ya, dengan ilmu, ya, atau bahkan dengan pedang kalau di medan peperangan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu kata Allah kana dha'ifa, benar-benar lemah. Jadi tipu daya syaitan itu
lemah sebenarnya. Kalau urusannya dengan kebenaran, kalau urusannya dengan sesuatu yang benar, syaitan itu lemah. Nah, maka fa'alal insan, kata Syekh, wajib bagi manusia, orang-orang yang beriman tentunya, an la yakhafa fillah, dia tidak takut di dalam menjalankan yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala, laumata laim, tidak takut terhadap orang yang mencela, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Karena wali syaitan ya itu mencela orang-orang yang beriman, maka hendaknya dia tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Wa an la yakhafa illallah, dan hendaklah dia tidak takut kecuali takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan menjauhi Allah. Takut kepada Allah itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut azab Allah, dan dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berharap ridho dan pahalanya, ya, sehingga dia takut kalau meninggalkan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintahnya. Walakin yajibu an yakuna siruhu, akan tetapi wajib bahwasanya yakni jalannya tersebut, jalan yang ditempuh oleh orang yang takut kepada Allah itu adalah ala hudam minallah, di atas petunjuk dari Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia berjalan di atas muka bumi ini ya dengan petunjuk dari Allah. Mana petunjuknya? Al-Quran, kemudian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi ini merupakan tafsir dari Al-Quran, dan Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang-orang yang beriman, untuk manusia, ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk ini tidak akan mungkin manusia bisa menjalankannya kecuali kalau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika para sahabat datang ke rumah Nabi dan bertanya kepada istri Nabi tentang akhlak beliau, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah, dijawab, kana khuluquhu Al-Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Nabi ini apapun yang dia lakukan, baik perbuatannya, ya, ataupun ucapannya atau penetapannya, ya, itu merupakan tafsir, penjelasan dari Al-Quran. Dan kalau Nabi dikatakan berakhlak dengan akhlak Al-Quran, maka benar apa yang disampaikan tadi adalah sesuai. Kana khuluquhu Al-Quran. Maka Nabi berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik ya kepada manusia, berakhlak baik terhadap keluarganya, berakhlak baik terhadap tetangganya, bahkan berakhlak baik terhadap kerabatnya, juga berakhlak baik terhadap lingkungannya, termasuk terhadap hewan sekalipun, ya. Berikutnya jemaah sekalian, maka orang yang dia takut kepada Allah adalah orang yang dia berjalan di atas hidayah, petunjuk dari Allah. Fa idza kana siruhu, akan tetapi apabila jalannya itu ala hudam minallah, di atas petunjuk dari Allah, fala yakhafanna ahadan, maka tidak, benar-benar tidak takut pada seorang pun, tidak takut pada seorang pun. Ini ideal, mestinya seperti itu, ya. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka, syaitan dan wali-walinya.
wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, ya in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Berikutnya jemaah sekalian, wa qaluhu ta'ala, dan tentang firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau mengutip beberapa ayat tentang tawakal kepada Allah. Di antaranya adalah surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya, yang artinya wa tawakkal, dan bertawakallah kamu 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Ini perintah kepada Nabi, ya, Allah perintahkan kepada nabinya supaya bertawakal kepada zat yang hidup, yakni Allah, la yamut, yang tidak akan mati. Khitab atau perintah buat Nabi itu termasuk juga buat kita selaku umatnya, karena kita diperintah untuk mengikuti, menerima, ya, agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertawakallah kamu kepada yang hidup, yang tidak akan mati, yakni kepada siapa? Kepada Allah, wa huwallah azza wa jal. I'tamid alaih, hendaklah kamu bersandar kepadanya, fi umurika, di setiap urusanmu, kulliha, semuanya, daqiqiha, baik yang kecil-kecil, ya, urusan-urusan yang kecil sekalipun, wajaliliha, ataupun urusan yang besar apalagi. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, idza lam yuyassir laka al-amra, apabila Allah tidak memudahkan untukmu suatu urusan, lam yatayassar lak, maka tidak akan mudah bagimu, tidak akan menjadi mudah untukmu. Artinya kita disuruh bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah terhadap urusan yang kita hadapi, baik yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki mudah kepada kita, akan mudah urusan itu. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki kemudahan terhadap urusan itu, maka tidak akan menjadi mudah bagi kita. Ini adalah akidah seorang Islam, seorang mukmin, dalam perkara urusannya yang ia hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan dirinya sendiri atas keberhasilannya. Kemudian wa min asbabi taisirihi, dan di antara sebab-sebab kemudahan tersebut adalah an tatawakkala alaih, engkau bertawakal kepada Allah. Jadi di antara sebab urusan kita yang kita hadapi itu menjadi mudah, itu adalah di antaranya kalau kita bertawakal kepada Allah. Ini pelajaran yang penting. Karena di setiap saat, setiap waktu, dalam segala hal, kita ini banyak menghadapi urusan. Ya, banyak menghadapi urusan dengan manusia, dengan kita sendiri. Ya, maka kata Syekh, wa min asbabi taisirihi, dan di antara sebab-sebab kemudahan dalam suatu perkara, an tatawakkala alaih, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. La siyama, terutama apabila kita sedang dirundung masalah. Ya, kita sering dirundung masalah. Betul tidak? Betul ya. Banyak masalah. Kita sering dirundung masalah. Kita juga banyak misalnya menghadapi kesusahan, ya, kesulitan, ya, bertambahnya problem setiap hari, masya Allah. Ya, maka kita tentu meminta kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la malja'alak, karena tidak ada tempat untuk bernaung diri, tidak ada tempat untuk berlindung bagi kita illallah, kecuali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, fa'alaika bitawakkuli, maka hendaklah engkau bertawakal alaih kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timadu alaih wal i'timadi alaih, dan hendaklah engkau menyandarkan diri kepada Allah hatta yakfika. Sampai kapan menyandarkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah sampai kapan? Hatta yakfika, sampai yakfiyaka, sampai Allah mencukupi kamu, sampai Allah menjawab, mencukupi apa yang engkau butuhkan. Ini ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan tentang firman Allah yang tidak mati, maksudnya dialah Allah yang hidup, yang tidak mati. Ini menunjukkan dalil, ini menunjukkan dalil bahwa dalilun alam tina'il maut, dalil tentang terhalangnya kematian atau tidak matinya Allah Subhanahu wa taala ala Rabb azza wa jal. Dalilun alam tina'il mauti ala Rabbi azza wa jal. Ayat alladzi la yamut, Allah yang tidak mati, tidak akan mati, adalah merupakan bukti bahwa Allah itu memang imtina, terhalang, terlarang dari kematian. Ya, tidak akan mungkin Allah itu mati. Ya, hidup dan tidak akan mati, berbeda dengan makhluk. Ya, maka Allah dialah yang awal, ya, tanpa ada yang mendahului, yang akhir tanpa ada yang mengakhiri atau yang lebih akhir darinya, tidak ada. Kemudian firman yang lain, ya, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Ya, seluruh makhluk, siapapun yang ada di atas muka bumi ini adalah fan, akan fana. Fan, akan mati, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kemudian Allah menetapkan dan tetap ada, kekal, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala la yamut, Allah itu tidak akan mati. Likamali hayatihi, karena kesempurnaan hidupnya Allah, maka dia tidak akan mati. Fa innahu daiman, karena sesungguhnya Allah itu akan terus hidup. Huwal awwal, dialah Allah yang awal, alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Wa huwal akhir, dan dialah Allah yang maha akhir, alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesudahnya sesuatu pun. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu kekal, al-awwal wal akhir, karena kesempurnaan hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga disifati la yanamu likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Allah juga tidak tidur. Allah tidak tidur. Hidup, kekal, tidak akan mati, sempurna, dan Allah tidak tidur. Likamali hayatihi, karena kesempurnaan hidupnya. Kalau kita hidup ada tidurnya, dan tidur itu laksana orang mati. Ya, hidup itu ya bagaikan orang yang mati, karena dia tidak mendengarkan sesuatu, dia tidak melihat sesuatu, dia tidak merasakan sesuatu, seperti orang mati. Makanya ketika orang bangun dari tidur, dia bersyukur kepada Allah. Ya, Nabi mengajarkan ketika kita bangun dari tidur, kita mengucapkan syukur. Ya, apa tuh doanya?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iya, bagus. Ya, segala puji bagi Allah. Ya alladzi ahyana, yang telah menghidupkan lagi kami. Alladzi amatana, yang telah mematikan kami. Maksudnya di saat tidurnya itu mati, itu bagian mati. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Maksudnya kita diajarkan oleh agama ini untuk senantiasa, yang pertama kali ketika kita sadar itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita tuh begini, untung kita itu hidup lagi, jadi bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena bisa jadi orang banyak, ya, orang yang tidur kemudian kebablasan tidurnya, tidak bangun lagi. Bangun-bangun ditanya sama malaikat, man robbuka, ya, siapa Rob kamu? Wah, tahu-tahu berada di alam kubur, ya. Wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Oleh karena itu ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita setelah mati kita itu, dan kepadanya kita akan kembali. Bagaimanapun lama-lama orang yang hidup, orang yang bangun tidur, lama-lama juga mati. Wa ilaihin an-nusyur, kepadanya kita pasti akan kembali, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, ya. Kemudian ayat berikutnya tadi, ya, bahwa Allah tidak tidur karena kesempurnaan hidupnya, dan dia selalu mengurusi urusan makhluknya. Qayyum, mengatur segala urusan makhluknya, sebagaimana dalam ayat kursi, ya, surat Al-Baqarah ayat 255, ya, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Hayyu, hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang mengurus segala urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinah, Allah tidak menjadikan dirinya itu ngantuk saja tidak, ya. Kalau kita sering ngantuk wala naum, dan Allah itu tidak menjadikan dirinya tidur, jadi Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Dan ini kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Kesempurnaan Allah adalah hidupnya Allah itu tidak disertai dengan rasa ngantuk dan apalagi tidur. Kenapa? Karena orang yang ngantuk itu tandanya kecapean. Kenapa ngantuk? Capek, belum tidur. Kenapa ngantuk? Karena tadi malam begadang. Kenapa ngantuk? Habis pulang kerja dan akhirnya tidur. Tapi kalau manusia sempurnanya itu ngantuk dan ada tidurnya, ya. Kalau manusia tidak ada ngantuk, tidak ada tidur, masya Allah, bagaimana apa yang terjadi, ya. Jadi kebalikan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah tidur dan ngantuk, itu bukan sifat Allah. Allah maha sempurna, ya. Tapi kalau manusia, ya, dia tidak tidur dan tidak ngantuk, maka harus diobati. Kemana? Pergi ke dokter supaya bisa ngantuk dan bisa tidur. Ya dokter, saya tidak bisa tidur. Ya, kalau seseorang dia tidak bisa tidur, maka tentu akan rusak badannya. Ya, demikian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal insu wal jinnu, adapun manusia dan jin,
fa innahum yanamun wa yamutun, maka mereka jin dan manusia itu tidur dan mati. Jadi jin juga tidur, ya, jin juga tidur Mang Rasam, ya, kemudian mati. Amar Rabb, adapun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yanam, dia tidak tidur, li'annahu ghaniyun 'anin naum, karena Allah tidak butuh tidur. Ngapain tidur? Ya, tidak butuh tidur. Ya, amal bashar, adapun manusia, fa innahum muhtajunalah, karena manusia butuh untuk tidur. Ya, li'annal abdana, karena badan ini, badan yang kita miliki ini, tata'ab, capek, kadang bosan, capek, lelah, wan naumu rahah, maka dengan tidur badan seseorang dia bisa beristirahat, amma madha minat ta'ab, dari hal-hal yang telah berlalu dari rasa capeknya. Bahkan dengan tidur, wa tajdidi nasyati amma yastaqbilu minal amal, karena dengan tidur juga seseorang akan mendapatkan semangat baru. Makanya sunnah Nabi itu ada istilahnya tidur siang itu apa namanya? Qailulah. Ya, itu untuk membangkitkan semangat lagi pikirannya, ya. Maka kami, ya, kata Nabi, ada qailulah, sedangkan setan tidak qailulah. Perbedaannya, ya, dengan kita orang Islam. Maka dengan tidur seseorang akan memperbaharui semangatnya dari apa-apa yang akan ia hadapi, dari pekerjaan yang akan dia hadapi di masa yang akan datang. Satu lagi, maka berikutnya tentang firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ay kafi, Allah mencukupinya. Fa idza tawakkalta 'ala Allah, apabila kamu bertawakal kepada Allah, kafaka, Allah akan mencukupi kamu kulla syai', dari segala sesuatu. Wa idza tawakkalta 'ala ghairillah, nah ini awas ini catatannya, apabila kamu bertawakal kepada selain Allah, wakalakallahu alaih, maka Allah mewakilkan, menyerahkan kepadanya. Maka kita jangan bertawakal kepada makhluk, ya, kita menyerahkan urusannya kepada ahli kubur misalnya, ya, bertawakal kepada ahli kubur, maka Allah biarkan, silahkan ahli kubur yang akan mencukupinya, bisa tidak. Kita bertawakal kepada manusia, maka Allah biarkan dia, serahkan kepada manusia tersebut. Maka jangan bertawakal kepada selain Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita bertawakal kepada selain Allah pasti akan gagal dan tidak terwujud apa yang menjadi harapan dan urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena isya, ya boleh.